Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur kecamatan dan juga desa. Sebagaimana yang teman-teman tahu, kemarin-kemarin kita mempelajari tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kali ini kita akan lebih fokus kepada kecamatan, desa, karena kan mereka juga bagian dari pemerintah daerah gitu ya. Nah, untuk peraturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan itu berbeda-beda setiap wilayah, karena peraturan itu nanti langsung dari wali kota atau wali kota atau bupati ya teman-teman. Jadi peraturannya tentu berbeda dari satu wilayah dengan yang lain, tapi intinya sama. Cuma nomor, kalau ini kan Wali Kota Depok nomor 111 tahun 2016. Nah, bisa jadi di kabupaten lain itu berbeda. Misalnya peraturan Bekasi gitu ya, nomor aturannya tentu berbeda karena diatur masing-masing oleh perbub atau perwali. Nah, ini kita akan membahas tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok nomor 111 tahun 2016. Di sini di bab 1 tentang ketentuan umum bahwa kota yang dimaksud adalah Kota Depok ya. Nah, di sini kecamatan, perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu kecamatan, sedangkan kelurahan itu berada di bawah tingkat kecamatan. Yang ini dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas camat, jadi untuk membantu. Nah, untuk kedudukan, jadi kecamatan itu ternyata dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi karena lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kecamatan juga memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat juga tentunya. Kemudian yang langsung dipimpin oleh camat ya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Camat ini juga harus pegawai negeri sipil. Nah, di sini untuk susunan organisasinya, jadi camat di bawah camat itu ada sekretariat, ada seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kemasyarakatan dan pelayanan, ada kelurahan, dan jabatan fungsional. Nah, untuk sekretariat itu membawahi subbagian umum dan subbagian keuangan dan kepegawaian. Nah, untuk camat sendiri, yang pertama tentunya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Tadi ada kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya, kemudian mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
ada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan. Tentu ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan. Jadi kalau kelurahan membuat acara, otomatis kecamatan bertanggung jawab, sehingga ada upaya pembinaan dan juga pengawasan. Kemudian melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota dan tugas pembantuan. Kemudian tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, kalau sekretariat ini mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Gitu ya teman-teman, jadi itu bagian sekretariat. Yang pertama, ada pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan dan perundang-undangan, dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, perencanaan, evaluasi, pelaporan kepegawaian, dan keuangan. Kemudian menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat. Kemudian ada menyelenggarakan upaya pemecahan masalah, urusan umum, perencanaan, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, perencanaan, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan. Nah, dan tugas-tugas yang lain. Nah, tadi sekretariat itu di bawahnya ada subbagian umum dan subbagian keuangan dan kepegawaian. Nah, kita lihat dulu yang subbagian umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi dia di sini tugasnya melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi, dan juga pelaporan. Nah, ini ada tugas-tugas yang lebih spesifik ya, melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kemudian pemberian pelayanan naskah dinas, ada penyiapan bahan koordinasi. Jadi dia lebih kepada mengumpulkan data, mengumpulkan bahan untuk dijadikan di sini ada bahan koordinasi dan petunjuk teknis, kemudian ada untuk tadi ya kebutuhan dan keperluan untuk perawatan ruang kerja gitu. Ada legalisasi surat dan lain-lain. Nah, ini subbagian keuangan dan kepegawaian. Nah, kalau misalnya teman-teman besok nanti lulus dari UHAMKA gitu ya, teman-teman bisa juga kerja di kecamatan di bagian keuangan. Ini namanya subbagian keuangan. Nah, kalau teman-teman di kecamatan itu teman-teman harus PNS. Jadi teman-teman nanti daftar dulu di PNS, kemudian ngambil di kecamatan. Kalau di kecamatan kan bisa kecamatan dekat rumah gitu ya. Jadi meskipun mungkin di kementerian juga ada misalnya lowongan PNS, boleh aja silahkan diambil. Kalau misalnya ada di Pemprov DKI misalnya bisa juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang dekat rumah juga bisa gitu, yang di kecamatan yang dekat rumah, kemudian mungkin yang saingannya lebih sedikit gitu ya, teman-teman bisa ngambil PNS kecamatan karena saingannya lebih sedikit sehingga peluangnya itu lebih besar. Kemudian di sini di bagian keuangan tentu mulai dari di sini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan juga kepegawaian. Nah, fungsinya pertama,
pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian. Pengumpulan, pengolahan data, dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Nah, penyelenggaraan penatausahaan keuangan meliputi ternyata mereka juga ada penyusunan RKA dan DPA dengan memasukkan usulan anggaran dari masing-masing seksi dan kelurahan. Kemarin kalau teman-teman ingat untuk membuat APBN dan APBD itu juga diperlukan RKA kan. Nah, ternyata kecamatan juga membuat penyusunan RKA-nya ini dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, melaksanaan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Nah, ini penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke kas daerah ini misalnya pajak daerah gitu ya teman-teman, pendapatan asli daerah itu kita harus ke setor ke kas daerah, itu dilaksanakan oleh kecamatan. Melaksanakan pertanggungjawaban pengendalian dan pelaporan keuangan. Nah, di sini ada pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti. Ini lebih ke bagian kepegawaian ya. Tadi yang subbagian kepegawaian. Di sini di bawah kecamatan juga ada seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban. Jadi bagaimana kecamatannya itu aman, tertib gitu ya. Jadi tetap harus ada bidang yang membawahinya. Ada hansip tadi. Kemudian kalau pemerintahan ada seksi ekonomi dan pembangunan. Kalau seksi ekonomi dan pembangunan itu misalnya tadi ya ada data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan yang berkait dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan. Jadi kalau misalnya ada potensi wilayahnya, kira-kira bisa dijadiin apa gitu ya, objek wisata apa gitu kan. Nah itu nanti akan dibantu sama kecamatan supaya nanti daerahnya lebih berkembang, karena nanti kan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah ya teman-teman. Jadi tentu nanti kas daerahnya semakin besar apabila objek wisata yang sudah jadi nanti itu dikelola dengan baik. Terus di sini juga memfasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. Ibu itu pernah pas ke kelurahan itu sempat dengar ada program, intinya melakukan webinar atau melakukan seminar kepada para UMKM gitu. Jadi kecamatan itu memberikan pembinaan mengenai bagaimana mungkin marketingnya, bagaimana mungkin pencatatannya supaya UMKM-nya terus maju gitu ya, terus berkembang. Nah ternyata ada pembinaannya teman-teman. Nah ini termasuk dalam tugas kecamatan seksi ekonomi dan pembangunan. Kemudian ada seksi kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat.
Nah, kalau yang tadi kecamatan, sekarang kita lihat kelurahan. Nah, kelurahan ini merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Pak Lurah. Di sini susunan organisasinya ada sekretariat, kemudian seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sama ya, seksi ekonomi dan pembangunan, nah sama juga, seksi kemasyarakatan dan pelayanan. Jadi di sini kalau lurah juga diangkat PNS ya teman-teman. Tugas dan fungsi lurah. Yang pertama, tugasnya melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau sekretariat, jadi di sini lebih ke pelayanan teknis administratif ya, ketatausahaan meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Gitu. Jadi dia lebih tentang teknis. Ada kepegawaian, kemudian ada administrasi dan penatausahaan keuangan. Kalau di kecamatan tadi kan sekretariatnya dibagi dua ya, bagian umum sama bagian keuangan. Sedangkan kalau di kelurahan ini dijadiin satu. Penatausahaan keuangan iya, kemudian tentang urusan kepegawaian iya, dan administrasi umum yang lain juga iya. Jadi kalau yang di kelurahan dijadikan satu. Ini ya sama, ada seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban. Tadi ya ada seksi ekonomi dan pembangunan. Nah ini yang ibu ceritain tadi, yang kelurahan itu ngadain seminar untuk UMKM. Jadi sistemnya itu kelurahan atau kecamatan itu punya data UMKM apa saja. Jadi nanti kalau misalnya ada sosialisasi itu nanti dihubungi oleh pihak kelurahan atau kecamatan. Seksi kemasyarakatan dan pelayanan juga ada di sini. Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau keuangan di sini untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada kecamatan dan kelurahan dibentuk satuan pemegang kas. Susunan tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan wali kota tersendiri. Oh begitu teman-teman, dibentuk satuan pemegang kas. Oke, cukup sampai di sini. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa kecamatan dan kelurahan itu bagian dari pemerintah ya, bagian pemerintah daerah. Jadi diharapkan itu ada sinergi tentunya dari bawah, program-program kerjanya itu supaya bisa menyeluruh gitu kan. Oke, ibu akhiri, kita tutup dengan hamdalah. Kafaratul majelis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.